Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan para sahabat-sahabat semuanya sebangsa setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, sekali lagi mudah-mudahan Gus Auzi Bojonegoro ini segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Gus Auzi Bojonegoro ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Gus Auzi Bojonegoro ini adalah termasuk salah satu pembela nasabnya Ba'alwi, bahkan sampai kekehnya membela nasabnya Klan Ba'alwi. Beberapa bulan yang lalu Gus Auzi Bojonegoro ini berani bermain-main mubahalah dengan Al-Quran sekaligus melaknat Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang paling miris adalah pada momen proses pemakaman dan tahlil beliau dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar, orang yang pertama kali menginformasikan bahwa Gus Auzi ini wafat. Di dalam channel Facebooknya, Kiai Muharrar menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar di akun Facebooknya. Dan bahkan ketika proses pemakaman juga tidak terlihat orang yang biasanya pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya, dan di tahlilan maksud saya, dan di tahlilan di rumah Gus Auzi ini juga nampak sepi, ya. Di situ ada Kiai Muharrar juga. Padahal selama ini yang membela nasabnya Ba'alwi itu siapa? Gus Auzi. Dia bela mati-matian, dia rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan bahkan rela bermubahalah, bermain-main mubahalah dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun Habib yang ikut serta dalam proses pemakaman serta tahlil jenazahnya Gus Auzi. Ini sebenarnya adalah bisa dibuat untuk edukasi, dibuat untuk renungan bagi para muhibbin yang lain, bahwa sekuat apapun pembelaan Anda terhadap nasabnya Klan Ba'alwi, maka ujung-ujungnya mereka tidak ada membela Anda. Sekekeh apapun Anda, seberani apapun Anda mengorbankan segala hal Anda untuk membela nasab Klan Ba'alwi, ujung-ujungnya tidak ada dari mereka satupun yang membela Anda. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau Anda ini ingin nasibnya seperti orang-orang yang mendahului Anda, yang dulunya semasa hidupnya ini kekeh membela nasabnya Klan Ba'alwi, ya silakan, monggo teruskan. Ya, saya tidak bisa melarang, saya hanya bisa menasihati. Kemudian mayoritas yang datang di pemakaman Gus Auzi dan tahlil itu adalah orang-orang PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Padahal selama ini, mohon maaf, PWILS ini dihina. Bahkan ketua umumnya, kemudian Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga tidak luput dari hinaan beliau. Akan tetapi dengan besar hati PWILS, para anggota-anggota PWILS ini
dengan senang hati mengikuti proses pemakaman dan tahlil jenazah dari Gus Auzi. Ini artinya apa? Bahwa artinya PWLS itu adalah sebuah organisasi yang tidak menimbulkan perpecahan, justru malah mewujudkan perdamaian. Dan ini sekaligus bisa secara tidak langsung mengkanter beberapa pernyataan dari Ketua GB Ansor Jatim kemarin, yang salah satu poin di pernyataan atau instruksi beliau, poin kedua, yang intinya bahwa PWLS ini termasuk organisasi yang memperpecah belah umat. Jadi mohon maaf Pak Ketua Ansor Jatim, ini lihat PWLS Bojonegoro ini dengan rela, dengan senang hati ya bertakziah di Pondok Pesantren Abu Darin Gus Auzi ya. Dan dengan adanya PWLS Bojonegoro ini mengikuti prosesi pemakaman dan tahlil Gus Auzi, ini menunjukkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, bahwa PWLS itu adalah terbentuk karena memang untuk mewujudkan perdamaian, bukan untuk mewujudkan kebencian, bukan untuk mewujudkan kerusuhan sebagaimana yang Muhyiddin katakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum Gus Auzi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.